welcome back to Mama Lita Channel. Hari ini aku mau share lagi ke kalian resep risoles yang sering banget kalian tanyain di Instagram aku. Nah, risoles ini aku bikin dengan isian yang berbeda dari biasanya. Biasanya kalau risoles kan isinya ada ragut ayam atau ragut daging, terus ada isinya mayo daging gitu. Aku juga sering bikin mayo daging. Tapi kali ini aku mau bikin yang agak beda, pakai wortel ayam. Aku mau kasih kuning telur yang nanti aku hancurin buat dicampur ke dalam wortel dan ayamnya. Nah, sekarang kita langsung aja bikin kulitnya. Bahan-bahannya ada di sini aku udah ada tepung, aku pakainya tepung serbaguna. Terus ada telur, ada butter, kalian bisa pakai butter atau margarin. Ada susu, gula, garam, kaldu bubuk, merica, dan air. Sebenarnya untuk kulit ini bahan-bahannya sama kayak risoles yang biasanya, tapi di sini aku lebih banyak memakai kuning telur. Dengan resep ini kalian bisa bikin kulit risoles yang mulus, gak gampang sobek, walaupun didiamkan semalaman, dia tetap lentur, tetap lembab. Sekarang aku mau masukin tepungnya dulu. Terus kita tambahin garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Setelah itu kita aduk dulu bahan-bahan kering, baru kita masukin telurnya. Kenapa aku pakai kuning telurnya lebih banyak? Agar nanti kulitnya lebih lembut. Terus aku mau masukin susunya. Tips untuk kulit risoles yang mulus nggak bergerindil, kalau ngaduk sebaiknya jangan pakai sendok karena butiran-butiran tepung ini susah hancur kalau udah basah gini. Jadi mendingan pakai balon whisk kayak gini. Setelah itu diaduk, baru masukin air. Setelah semuanya tercampur rata, baru kemudian kita saring. Itu juga salah satu tujuannya agar kulitnya nanti menjadi mulus. Setelah itu, sisa-sisa yang di sini bisa kita aduk lagi agar nggak ada tepung yang tersisa di saringan. Nah, habis ini kita tinggal masukin butter atau margarin cair. Sekarang aku cairin dulu butternya. Nah, si butter ini nanti yang bikin kulit ini nggak gampang lengket antara satu dengan yang lain. Jadi walaupun ditumpuk-tumpuk, dia nggak akan sobek dan nggak akan lengket. Lalu kita masukin ke adonan kulit tadi. Kita aduk rata, baru abis ini kita taruh di cetakan yang khusus untuk risoles. Jadi kalau adonannya agak kental kayak gini, dia akan menghasilkan kulit risoles yang halus. Beda kalau kita bikin pakai teflonnya kayak gini. Nah, itu adonannya harus encer biar gampang diputer-puter gitu. Nanti aku contohin juga cara untuk bikin kulit risoles yang pakai teflon biasa dan yang pakai pan khusus untuk kulit risoles. Sekarang kita panasin pannya. Jadi kalau pakai teflon biasa, kita kan pakainya yang depannya. Nah, kalau untuk pan khusus kulit risol ini kita pakai yang bagian belakang. Jadi kita mau manasin yang ininya dulu.
Adonan yang ini mau aku masukin ke sini. Sebenarnya dia punya tempat khusus untuk adonan gitu, tapi aku nggak suka kalau pakai yang nih, tempat tuh kayak gini. Jadi dia kayak lengkung gitu. Kenapa aku nggak suka pakai yang ini? Karena untuk sisa adonan yang terakhir kadang sulit banget buat ditempelin ke sini. Kalau pannya udah panas, kita kasih margarin sedikit biar dia nggak lengket. Karena biasanya kalau terlalu dalam nyelupin, dia suka nempel di bagian sisi-sisinya ini. Jadi aku kasih margarin dulu. Kita panaskan lagi sebentar. Pastiin dulu pannya panas, biar adonannya bisa nempel sempurna. Terus kita celupin sambil agak sedikit ditekan. Kemudian goyang-goyangin kayak gini biar adonannya nggak netes ke sana kemari. Biasanya untuk teflon yang ini kadang di tengah-tengah ini ada bagian yang kurang ketutup sama adonan. Jadi ditambahin aja lagi adonannya sedikit. Tapi jangan terlalu banyak karena nanti kalau terlalu banyak dia malah akan jadi tebal di tengah. Sebenarnya kalau pakai pan yang ini emang lebih praktis sih dan lebih cepat juga kalau bikin kulit risol dibandingkan dengan teflon biasa. Kita pakai apinya jangan terlalu gede, api kecil aja. Nah, kulit risol yang bagus itu walaupun kelipat-kelipat dia nggak akan patah. Dan bisa dilihat walaupun adonannya tadi kental, tapi saat menjadi kulit dia setipis ini. Tuh, tangan aku aja masih bisa kelihatan. Ini tarik-tarik, nggak sobek. Tuh, ini bisa banget loh jadi ide jualan atau ide usaha buat kalian. Tuh, bisa dilihat kan kulitnya mulus banget kayak kulit artis Korea. Nah, sisa adonan yang tadi sekarang mau aku bikin di teflon yang biasa. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita bikinnya pakai teflon, adonan ini harus lebih encer agar nanti kita lebih gampang saat meratakannya di atas teflon. Nanti kita lihat perbedaan bikin kulit risoles yang pakai teflon biasa dengan teflon yang khusus. Nah, ini tadi kulit yang pakai teflon biasa. Tuh. Emang kalau pakai teflon yang biasa kita nggak akan bisa bikin kulit risoles semulus yang pakai cetakan kayak gini. Kulitnya udah selesai, sekarang kita bikin isiannya dulu. Sekarang kita mau bikin isian risolnya. Di sini aku ada ayam suwir, terus putih telur yang udah aku potong dadu, bumbu halus. Ini tadi udah aku halusin. Jadi ini bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan merica. Terus ini ada juga kuning telur yang udah aku halusin juga. Ada wortel dan daun bawang. Sekarang kita mau potong-potong wortelnya dulu. Nah, setelah itu kita mau tumis bumbu halusnya dulu. Kita tumis dengan sedikit minyak. Sekarang kita tumis bumbunya.
Setelah bumbunya wangi, kita masukin wortel tadi. Kita tambahin sedikit air. Dan kita masak sampai wortelnya lembut. Sambil nungguin wortelnya matang, kita potong daun bawangnya dulu. Setelah itu kita tambahin seasoning. Ini aku pakai kaldu bubuk, kalian boleh pakai, boleh enggak. Terus merica. Aku suka mericanya yang banyak. Dan garam pastinya. Jangan lupa masukin gula. Aku juga masukin gulanya agak banyak karena aku mau rasanya agak ada manis-manisnya gitu. Kita masukin ayam suwirnya. Nah, untuk isiannya ini sebenarnya bisa pakai apa aja sesuai selera kalian. Kalau aku biasanya di rumah sering bikin yang isian mayo. Karena suami dan anak-anak sukanya risoles dengan isian yang ada mayo dan dagingnya. Tapi kali ini aku mau bikin yang sedikit berbeda. Ini mau aku bikin kering karena emang dia bukan yang kayak ragut ayam gitu yang ada krimi-kriminya. Jadi emang benar-benar kering, cuman suiran ayam sama wortel, putih telur, dan saus dari kuning telur tadi. Kita tambahin putih telur. Jadi ini bahan-bahannya kita tambahin air dikit. Semua bahan tinggal kita campur. Masukin daun bawang. Dan terakhir kita masukin kuning telur yang udah dihalusin tadi. Tinggal kita aduk rata dan kita tunggu sampai dia mengering. Setelah dingin, baru nanti kita isiin ke kulit risolnya tadi. Nah, kalau udah kering kayak gini, kita matiin, terus nanti kita tinggal dinginin sebentar. Kemudian kita lanjut isi ke kulit risoles yang tadi. Nah, sekarang isiannya udah jadi dan udah dingin juga. Kita mau isiin ke kulitnya. Kita ambil satu persatu. Nah, ini karena kulitnya udah lembab, jadi kita nggak perlu pakai putih telur lagi untuk merekatkan saat nanti udah digulung. Kita ambil isiannya. Ujung yang ini dengan bagian yang di dalam sini, terus rapetin sambil sedikit ditekan agar dia padat. Nah, kan kita nggak perlu pakai putih telur lagi buat ngerekatin si kulit risolnya ini. Setelah itu kita balurin dengan putih telur. Pindahin ke sini biar lebih gampang. Nah, aku biasanya kayak gitu kalau bikin risol.
tangannya dua-duanya kerja. Jadi yang satu buat putih telur, yang satu buat tepung. Biar nggak nempel sisa-sisa tepung roti ini ke putih telur ini. Jadi semuanya masih bersih. Nah, sekarang kita udah selesai balurin dengan tepung roti. Sekarang aku mau panasin minyak, kita tinggal goreng. Untuk kalian misalkan mau bikin yang banyak gitu ya, ini tinggal dimasukin aja ke tempat yang kedap udara yang bertutup plastik gitu, terus tinggal dimasukin ke freezer. Jadi saat mau makan tinggal digoreng aja. Nah, sekarang kita mau goreng risolesnya. Ini minyaknya udah cukup panas. Kalau goreng risol, tips dari aku, pertama minyaknya harus banyak dan pastiin harus benar-benar panas. Tapi jangan sampai yang panas banget sampai berasap gitu, nanti itu mengakibatkan saat ini masuk dia udah langsung gosong gitu loh. Jadi harus benar-benar pas suhu panasnya. Kalau warnanya udah kayak gini, itu artinya udah mateng. Nah, kita tirisin. Dan jangan sering dibolak-balik biar dia nggak terlalu banyak nyerap minyak. Nah, ini dia risol ala Mama Lita. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.